Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik, terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk puji-pujian yang sudah dibawakan. Sekali lagi selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua dalam ibadah saat teduh kita, ibadah online kita, baik juga yang mengikuti dari live streaming Facebook. Selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Benar Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan, kami tahu tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan-Mu ya Bapa, bersyukur kepada-Mu ya Tuhan kami, Juru Selamat kami Yesus Kristus, atas kemurahan hati-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami yang lain satu hari penuh ini ya Tuhan, di pagi hari ini kami terlebih dahulu dengar-dengaran akan firman-Mu dan memuji-muji nama-Mu, dan kami menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut segala hikmat surgawi yang Tuhan bukakan bagi kami semua di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Amin. Ya baik, saudara-saudaraku, jadi kita pada Sabtu kemarin sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, dan segala kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada hambanya, Rasul Paulus sebagai rasul yang khusus dipilih oleh Tuhan. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mempunyai rencana untuk mengaruniakan segala berkat surgawi ya kepada setiap orang yang percaya dari semua bangsa tanpa perbedaan, dan setiap orang yang percaya telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya kembali lagi ingin menyampaikan kepada kita semuanya ya bagaimana rahasia yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus sebagai pembeda dari berita kabar baik, good news ya, gospel yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dari sorga kepadanya, sehingga dia harus
terus membentangkan, ya. Dia harus terus memberitakan secara konsisten, ya, apa yang Tuhan telah titipkan kepadanya sebagai kasih karunia yang menjadi jalur berkat bagi setiap orang memperoleh kasih karunia Tuhan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita kembali untuk sedikit dulu flashback ke pasal 1, ya. Saya akan kembali membaca dulu karena ada bagian yang sangat penting yang perlu kita lihat lagi berkaitan dengan Galatia pasal 2 ayatnya yang kedua, ya. Saya baca dulu Galatia pasal 2 ayatnya yang kedua, ya. Dikatakan, aku pergi dari ayat 1 saja, ya. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan atau wahyu, revelation. Dan kepada mereka ku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kepada mereka, kepada 12 rasul dan para penatua di Yerusalem, Paulus membentangkan kebenaran Injil yang dia beritakan, ya, di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, ya, dikatakan oleh Rasul Paulus di situ, kebanyakan dia menunjukkan bahwa Injil yang dia beritakan itu dengan kata-kata my gospel, ya, Injilku, gitu, ya, my gospel atau Injilku. Nah, untuk menunjukkan bahwa secara pribadi, secara personal, Paulus menerima rahasia itu dan bukan kepada banyak orang disampaikan pertama kali oleh Tuhan Yesus rahasia kasih karunia itu. Kita sudah melihat beberapa waktu lalu bahwa orang yang menyertai Saulus ketika dia pergi ke Damsyik untuk berusaha untuk menganiaya para pengikut Yesus, dia disertai oleh teman-temannya juga, kan? Tapi kita dengar kesaksian Saulus adalah bahwa teman-temannya itu memang mendengar ada bunyi suara, tapi mereka tidak tahu dan tidak mendengarkan persisnya pesan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kecuali hanya Saulus saja yang mendengarnya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu sangat menarik karena untuk menjaga kredibilitas atau menjaga autentisitasnya, ya, menjaga keaslian daripada berita Injil yang Tuhan percayakan kepada Saulus, kepada Paulus itu memang hanya kepada dia diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi hanya dia yang bisa dipercaya melalui surat-suratnya, surat-surat Paulus, melalui firman yang Tuhan singkapkan yang kepadanya dan yang dituliskan yang ada pada kita ada 13 surat, ya, dari Roma sampai Filemon, Rosamon. Dari situlah kita bisa membaca, ya, tugas penyelenggaraan rahasia yang Tuhan percayakan kepada Saulus dan bukan dari tulisan-tulisan yang lain. Bahkan dari tulisan-tulisan para nabi, ya, perjanjian lama, atau dari tulisan 12 rasul, kita tidak bisa menemukan persisnya, ya,
rahasia kasih karunia yang dibukakan oleh Tuhan, yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada Saulus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku ya, ini sangat luar biasa. Penting sekali kita dengan mantap membiasakan diri ya untuk melihat perbedaan ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya, supaya kita bisa fokus kepada ya panggilan pelayanan kita di dalam kasih karunia ini. Makanya saudara-saudaraku, Paulus katakan di situ di ayat 2 itu Galatia tadi, ya, kepada 12 rasul dia ajarkan, dia jelaskan, dia konfirmasi. Paulus mengkonfirmasi di persidangan di konferensi di Yerusalem itu, tidak sama loh teman-teman, gitu kira-kira ya. Jadi Paulus bilang, teman-teman para rasul, tidak sama pesan, tidak sama persis pesan mengenai Tuhan Yesus yang kalian terima dengan yang kuterima. Nah begitu ya, Paulus katakan di dalam persidangan itu. Dan berita pesan Tuhan tentang Injil kabar baik yang kusampaikan di bangsa-bangsa lain itu, karena berbeda, ya, tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya, pesan Tuhan untuk bangsa-bangsa lain. Dan yang paling utama adalah bahwa ini menyangkut rencana Tuhan mengenai ya saluran berkat yang Tuhan karuniakan, yaitu berkat-berkat rohani di dalam sorga. Sedangkan kalau bangsa Israel itu kan mereka harus membuktikan atau melihat ya berkat-berkat jasmani atau secara fisik sebagai tanda bahwa Tuhan sedang berpihak kepada mereka. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu Paulus mengingatkan ya, jangan sampai sia-sia. Di ayat 2 itu dia katakan tadi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, pada Petrus, Yakobus, Yohanes dan yang lainnya, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Jadi maksudnya jangan diganggu ya dengan mencoba mencampur adukan berita kabar baik yang telah lebih dulu diterima oleh 12 rasul ketika Yesus di bumi. Jangan sampai berita itu diterus-teruskan kepada bangsa-bangsa lain, karena bukan formatnya seperti itu yang diterima Paulus mengenai Injilku, katanya, kata Paulus ya, my gospel ya, berbeda dengan apa yang kalian terima. Katakan Paulus berbicara seperti itu dalam persidangan itu. Dia mohon kepada ya orang-orang Yahudi, jangan mereka mencampur adukan atau menggoda-goda ya bangsa-bangsa lain, orang-orang kudusnya Tuhan, jemaat Tuhan di bangsa lain. Jangan sampai memasukkan, menyuntikkan lagi ya cara hidup menurut hukum Taurat kepada orang-orang percaya yang sudah dilayani oleh Paulus. Amin. Dari bangsa-bangsa lain. Nah, begitu Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau kita lihat ya, flashback sedikit ke pasal 1 itu, makanya keras sekali Paulus menekankan di ayatnya. Kita lihat dulu dari ayat 6 itu ya, pasal 1 Galatia itu. Dia katakan ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Allah yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Paulus sudah mewanti-wanti ya, Paulus sudah dengan sangat tegas di sini untuk mengoreksi kekeliruan yang ada pada jemaat Galatia ini, sebab mereka katanya sudah mengikuti Injil lain yang sebenarnya dikatakan bukan Injil yang diberitakan Paulus ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, jadi yang akan kita lihat nanti Bapak Ibu Saudaraku bahwa penamaan pemberian nama terhadap Injil yang diberitakan Paulus itu berbeda dengan penamaan ya
berita Injil yang diberitakan 12 rasul. Masing-masing itu tentunya bersumber dari Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus. Ya, tetapi Yesus memberitakannya, menyampaikannya ya dengan nama yang berbeda dan juga konten yang berbeda, isinya yang berbeda, dan bahkan destinasi ya, tujuan daripada akhir daripada terminal ya, puncak daripada tempat atau destinasi daripada orang yang diselamatkan berdasarkan Injil yang disampaikan oleh 12 rasul ya, mengenai kerajaan sorga di bumi, berbeda dengan ketika Rasul Paulus menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa lain, Injil Kristus, Injil kasih karunia, Injil anugerah. Mereka yang percaya itu ditetapkan untuk menjadi pewaris sorga ya, dan bukan di bumi, tetapi untuk mengalami pengangkatan di awan-awan di masa yang akan datang ketika Yesus datang pada kedatangannya yang kerahasia. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, di ayat 7 itu dikatakan ayat 8 ya, kita flashback sedikit pasal 1. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, apa? Selanjutnya dikatakan, terkutuklah dia. Jadi ini tidak bisa main-main Bapak Ibu Saudaraku, hanya mengatakan percaya Yesus, ya, tidak bisa demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, karena semua orang bisa mengaku percaya Yesus, tetapi apa core-nya? Apa dasarnya yang paling mengindikasikan atau memberikan suatu konfirmasi apakah seseorang itu sudah sungguh-sungguh percaya pada Yesus atau tidak? Tentu itu adalah mengenai ya, iman kepada salib Kristus, kepada kematiannya, kepada penguburannya dan kebangkitannya, di mana ya Allah telah menyatakan bahwa kita telah dibenarkan, telah dikuduskan, dan bahwa kita telah ditebus dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah diampuni ya oleh darah Kristus dan lunas dibayar. Nah, itu kontennya ya, Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ayat yang ke-9 lagi diulang lagi sebagai penegasan, warning yang sangat keras ya, supaya kemurnian ya berita Injil kasih karunia yang disampaikan Paulus itu jangan dicampur adukan karena ada resikonya. Ayat 9 dikatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, apa? Terkutuklah dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya bukan hanya isi konten daripada berita news, good news, berita kabar baik atau kabar sukacita yang dibawa oleh Rasul Paulus perlu diketahui, tetapi bahkan juga penamaannya ya, nama berita kabar baik itu ada namanya. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu Saudaraku bahwa ciri-ciri penamaan terhadap kabar baik atau berita pesan Tuhan kepada 12 rasul itu juga ada namanya ya. Nah, jadi kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku, Paulus beberapa kali menyatakan bahwa dia katakan Injilku ya, my gospel. Kita lihat dulu di dalam Roma 2 ayatnya yang ke-16. Roma pasal 2 ayatnya yang ke-16. Memang kalau di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan Injil yang kuberitakan ya, Injil yang kuberitakan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris itu dikatakan my gospel ya.
di dalam Roma pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-16 itu ya. Jadi jelas sekali di situ disampaikan ya, Roma pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Saya bacakan dulu di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, dikatakan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Nah, itu sesuai dengan Injil yang kuberitakan itu dikatakan dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, dalam King James Version, versi King James, dikatakan according to my gospel. Ya, according to my gospel. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Lebih baik sebetulnya diterjemahkan dengan sesuai dengan Injilku. Jadi ini untuk menunjukkan sekali lagi bahwa bukan banyak rame-rame ya, pertama kali Tuhan Yesus menyatakan, memberitakan pesan tentang Injil yang disampaikan untuk bangsa-bangsa lain itu hanya melalui satu orang, yaitu melalui Rasul Paulus. Kalau Injil kepada bangsa Israel ada paling tidak 12 ya rasul yang mendengarkan sekaligus ketika Yesus mengajar mereka untuk pergi kepada bangsa domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat lagi, mari di dalam ya Roma pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-25. Mari saudaraku, dari kitab Roma pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita ya. Roma 16 ayatnya yang ke-25. Ya, demikian firman Tuhan katakan ya, Roma 16 ayatnya yang ke-25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan. Nah, menurut Injil yang kumasyurkan dikatakan itu adalah dalam Alkitab berbahasa Inggris dikatakan according to my gospel. Sama dengan yang tadi dalam pasal 2 ayat 16, sesuai dengan Injilku. Ya. Jadi Paulus katakan, bagi Allah yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus. Ya, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang kita sudah dengarkan pada sesi sebelumnya. Ya, Paulus mengatakan bahwa pemberitaan tentang Yesus yang dia terima adalah sesuai dengan rahasia ya yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi baru dibukakan kepada Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Saudaraku, jadi itu dikatakan ya according to my gospel, sesuai dengan Injilku. Nah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih ada satu ya bagian ayat lagi yang mau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-8. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan katakan 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya, dalam Injilku ya dikatakan di situ ya, kalau ini kali ini benar ya. Ya, terjemahannya kali ini benar according to my gospel ya. Nah, itu jadi sama itu dengan tadi di dalam Roma pasal 16 ya, Roma pasal 2 itu adalah namanya Paulus mengatakan sesuai dengan Injilku. Jadi dia ya Paulus selalu
menyampaikan kepada semua orang bahwa menandakan yang menerima pesan tentang Injil Kristus itu awalnya adalah Paulus sendiri, tidak rame-rame seperti ketika 12 rasul untuk bangsa Israel menerima secara rame-rame pengajaran pesan dari Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul 20. Nah, dari sinilah kita bisa juga mengetahui nama yang khusus Jadi dengan pesan yang khusus, dengan maksud yang khusus dan berkat yang istimewa dari Tuhan melalui Rasul Paulus. Jadi diberikan Bapak Ibu Saudaraku satu nama tentang namanya berita, harus ada namanya kan Bapak Ibu Saudaraku inilah nama kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, yang dia bentangkan, yang dia jelaskan, yang dia ajarkan di mana-mana, termasuk kepada rasul Kristus di Yerusalem dan para penatua. Paulus menyampaikan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan katakan, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Jadi ini sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Paulus mengatakan untuk mencapai sampai garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi Injil kasih karunia Allah inilah namanya, nama berita kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, yang dia bentangkan, dia perjuangkan, yang dia terus beritakan, ajarkan kepada semua, bahkan para rasul yang sebelumnya sudah mendengar tentang Yesus. Sekarang Paulus menyampaikan dia menerima kabar baik yang benar-benar baru dan berbeda dengan apa yang diterima oleh para rasul sebelumnya, tentang dikatakan tadi tentang Yesus Kristus, yaitu rencananya yang rahasia berabad-abad lamanya, tapi baru dibukakan sekarang melalui seorang rasul Paulus dan kepada kita orang-orang kudusnya melalui jemaat tubuh Kristus. Sekarang itu dibukakan dan dibentangkan dan diberitakan di mana-mana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita lihat tadi bahwa kalau kita kembali kepada sedikit tadi di Kisah Para Rasul 20 itu, jadi visi dan misi, saya ulang sekali lagi, visi dan misi daripada Paulus itu sudah jelas atau belum jelas Bapak Ibu Saudara dari awal? Sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudaraku, sangat jelas sekali visi misi daripada pelayanan Paulus itu, yang sesuai dengan rencana Tuhan itu jelas dikatakan adalah, Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, aku sudah siap membayar harga, sampai nyawanya pun dikorbankan, adalah tujuannya semata-mata untuk menyelesaikan satu panggilan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, tentunya kepada kita juga, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, yaitu tentang salib Kristus, yaitu tentang pengorbanan Kristus, yaitu tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai, di mana
kasih karunia-Nya dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya saat ini, diberikan dengan cuma-cuma karena Tuhan Yesus telah membayarnya tuntas di atas kayu salib. Dan Yesus berkata sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi itu sebabnya Paulus tidak pernah menyimpang ya dari kebenaran Injil kasih karunia Allah ini, dan dia terus konsisten. Dia tahu yang mana yang menyimpang, dan dia tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itu saya mengajak kita untuk melihat dulu bagaimana dengan penamaan. Pemberian nama dari berita kabar baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 12 rasul, kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah dimulai dari pemberitaan ya kabar baik tentang kerajaan sorga melalui Yohanes Pembaptis. Kita lihat dulu dari Matius pasal 3. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini adalah satu pengetahuan yang sangat baik bagi kita semuanya untuk bisa lebih fokus dengan apa yang menjadi panggilan visi misi daripada Tuhan saat ini yang ditugaskan kepada kita ya saat ini untuk kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, Matius pasal 3, kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sejak mulai dari siapa? Sejak mulai dari Yohanes Pembaptis. Ya, apa Yohanes Pembaptis menyampaikan berita Injil kepada bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak. Ya, Yohanes Pembaptis menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel, ya, kepada orang Yahudi. Nah, kita lihat di ayat 1 Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di Matius pasal 3. Dikatakan situ, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, ya, apa beritanya? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, itu bukan rahasia yang berabad-abad tersembunyi, tapi itu adalah merupakan ya bagian dari nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi perjanjian lama tentang janji Tuhan, kerajaan sorga di bumi, berkaitan dengan janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Karena itulah Yesus datang dan lahir di tengah-tengah mereka. Dan ketika Yesus lahir datang di tengah-tengah bangsa Israel, ya, Yohanes Pembaptis menyerukan supaya bangsa Israel bersiap dan bertobat, ya, berbalik dan menerima pesan daripada Tuhan, firman Tuhan, sebab kerajaan sorga sudah dekat karena Yesus sudah ada di sana. Ya, di tengah-tengah mereka. Yesus sudah datang kepada umatnya Israel, maka diminta supaya mereka bertobat, mengakui dosa-dosa mereka, dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kita lihat di ayatnya yang kelima itu, sekalian juga supaya kita bisa mengkonfirmasi kalau Injil Kerajaan Sorga itu, ya, bagi bangsa Israel sangat berkaitan dengan pengakuan dosa-dosa mereka. Ya, di ayatnya yang kelima, maka datanglah kepadanya, kepada Yohanes Pembaptis, penduduk dari mana? Dari bangsa-bangsa lain, ya, dari Indonesia, dari Amerika? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, maka datanglah kepada Yohanes Pembaptis penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan ini semuanya adalah orang-orang Yahudi. Ya. Ayat 6, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya. Jadi sekali lagi berita kerajaan sorga, ya, itu
sangat berkaitan erat dengan pengakuan dosa-dosa, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu adalah suatu bukti pertobatan bagi mereka, bagi orang Israel. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ya, kita lihat lagi ayatnya yang kita lihat lagi di pasalnya yang keempat saja ya. Bagaimana dengan Yesus juga memberitakan Injil, nama Injil yang sama ya kepada bangsa Israel di Matius pasalnya yang keempat itu ayatnya yang ke-17. Langsung saja saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini semuanya mendorong kepada orang-orang Israel agar mereka mengaku dosa-dosa mereka ya, sebab kerajaan sorga untuk mereka sudah dekat, sebab rajanya sudah ada di situ, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang ya secara sekaligus lagi Yesus menegaskan kepada 12 muridnya ya di Matius pasalnya yang ke-10. Mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-10 lagi saudaraku, supaya kita bisa melihat nama ya berita kabar baik kepada bangsa Israel itu dulu berbeda dengan nama kabar baik, berita ya sukacita yang kita terima bangsa lain saat ini melalui Rasul Paulus. Matius pasal 10 ayatnya, saya membaca di ayatnya ya, mulai dari ayatnya yang ke-5. Sudah, Matius pasal 10 mulai dari ayat 5 dikatakan di situ, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus ya. Ada Paulus di sana? Tidak ada. Di atas itu sudah disebutkan itu di pasalnya yang kedua, itu adalah daftar nama dari 12 murid Yesus ya, kurang Paulus ya, tanpa Paulus di situ ya. Inilah pesan Yesus kepada mereka ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Jadi secara konsisten, baik Yohanes Pembaptis, baik Yesus Kristus, 12 rasul juga mereka menerima pesan yang sama ya, tentang nama kabar baik kerajaan sorga sudah dekat. Injil kerajaan sorga itu ditujukan, dipesankan kepada bangsa Israel. Makanya Yesus juga mengajar ya di dalam doa kepada murid-muridnya, dikatakan ya, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Jadi mereka ya mengharapkan terjadinya Bapak Ibu Saudara kerajaan sorga di bumi. Apa itu sudah terjadi sekarang Bapak Ibu Saudara? Oh tidak. Ya, kalau itu terjadi sekarang berarti Yesus ada di bumi kan? Ya, Yesus belum datang Bapak Ibu Saudaraku. Tapi bagi bangsa Israel nanti pada saat Yesus kedatangannya yang kedua kali itu akan benar-benar didirikan kerajaan sorga di mana? Di bumi. Tapi saudara-saudara dan saya, menurut Injil rahasia, Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus, kita sebelum Yesus datang kedua kali, Yesus terlebih dahulu datang di awan-awan untuk mengangkat setiap orang yang percaya dan dibawa ke surga yang kekal di atas. Amin. Dan itu adalah sesuai dengan rencana Allah yang rahasia, yang berabad-abad lamanya tidak diketahui oleh para nabi, tapi dibukakan rahasia itu kepada Paulus melalui berita Injil kasih karunia Allah. Kita mengetahui rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita saat ini. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itu jangan salah mendengarkan berita. Karena kalau salah mendengarkan berita, itu jatuhnya menjadi hoaks, ya. Itu akan menjadi sebuah kegagalan atau kekeliruan yang sangat merugikan. Dan ini bukan hanya rugi di dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau salah memberitakan berita kabar baik, ya, seperti yang Paulus katakan tadi, ya, kalau berbeda dengan apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus yang diterima dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga, Paulus katakan mereka bukannya malah diberkati, tapi apa? Ya, terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Paulus meminta supaya ya dia katakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, pikiranmu, ya, melalui pengertian-pengertian yang sorgawi yang Tuhan bukakan kepada kita, yang merupakan keseluruhan aspek daripada ya Injil kasih karunia Allah. Ada sebuah ya pengetahuan yang serangkaian pengetahuan akan kebenaran tentang kebaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang perlu kita dengarkan sampai ya seluas-luasnya, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, ya Bapak Ibu Saudara, panjang lebar, ya tinggi dan dalam. Pengertian-pengertian ini harus kita peroleh sebagai jalan kita untuk mengenal kasih karunia Allah, Yesus Kristus, dengan kasih-Nya yang sempurna yang sudah sampai pada kita, sebagai cara kita untuk melayani Tuhan dalam hal berbuat baik saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat menarik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini sangat luar biasa. Ya, saudara-saudaraku semuanya, dengan penuh semangat yang terjaga, kita selalu dengan damai sejahtera Tuhan untuk menyambut seluruh kebenarannya dan mempersiapkan ya pikiran kita, hati kita, jiwa kita, dan bahkan ya raga kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Karena Dia sudah melakukan sangat banyak pada kita, bagi kita. Berkat yang sangat besar telah Tuhan karuniakan kepada kita, dan kita bisa melihat itu setiap hari di dalam kehidupan kita, ya, melalui iman kepada kebenaran firman-Nya, pengetahuan yang benar yang terus ya memperluas cakrawala, ya, wawasan, pemahaman kita, pandangan kita, iman kita, cara berpikir kita, cara melihat dan cara melihat kita di dalam kebaikan Tuhan Yesus yang sempurna yang sudah sampai pada kita, sehingga kita tetap di dalam keadaan tenang, bisa kita menjalani semua, menghadapi semua, ya, baik bahkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kita percaya, ya, Tuhan selalu memberikan solusi jalan keluar yang tepat. Amin. Ya, saudaraku, itulah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, di dalam 1 Korintus 11 dia katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus yang sorgawi. Amin. Puji Tuhan, semangat saudaraku. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mempunyai berita, kabar baik, good news, gospel, mempunyai pesan yang langsung dari Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Rasul Paulus dan disampaikan pada kami, dan kami sangat bersuka cita karena pesan kabar baik itu adalah bukan tentang diri kami atau prestasi-prestasi diri kami, dan bukan mengenai usaha-usaha atau kekuatan perbuatan kami sendiri, tapi ini adalah kabar baik tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kami di atas kayu salib, di mana Yesus Kristus telah rela berkorban menggantikan kami yang dulu kami tidak layak, tapi sekarang kami sudah dilayakkan oleh Kristus Yesus di dalam kasih karunia-Nya,
Di dalam segala berkat surgawi, Kristus Yesus telah melayakkan kami saat ini untuk menerima seluruh kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih karena hidup kami sudah ditebus dari kesia-siaan. Sekarang hidup kami difungsikan oleh Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Hidup kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih, biarlah banyak orang yang mendengarkan kabar baik, good news, mendengarkan berita tentang kabar sukacita, Injil kasih karunia Allah. Kami akan terus memberitakannya menjadi jalan yang terbaik bagi semua orang saat ini untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai kepala gereja, dan kami semua adalah anggota tubuh-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara seiman kami yang sudah dengan rela hati dan penuh sukacita hadir pagi hari ini, dan semuanya kami bersiap melaksanakan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu Bapa di dalam surga, dan dengan penuh keyakinan oleh Roh Kudus semuanya kami serahkan ke tangan Bapa di surga. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Terima kasih Bu Bet, terima kasih semuanya saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita ya, dan juga yang mengikuti live streaming. Terima kasih sekali lagi. Kita terus mendoakan semua saudara-saudara kita yang selalu setia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita saling mendoakan. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom. Salam kudus buat kita semuanya. Selamat pagi.